Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, yang patut layak untuk kita ketahui, terutama sebagai umat Buddha. Pada tahun ini, tepat di bulan Maret, kita umat Buddha tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh mancanegara sedang memperingati salah satu hari penting dalam sejarah umat Buddha, yang tidak lain adalah memperingati Magha Puja, yang tepatnya pada tahun ini terjadi pada tanggal 6 Maret 2023. Dan seperti biasa dalam satu bulan sejak tanggal 6 Maret ini, umat Buddha memperingati Hari Raya Magha Puja. Dan ini penting, walaupun di Indonesia peringatan Magha Puja tidak dijadikan sebagai hari libur nasional, tetapi sebagai umat Buddha ini menjadi satu momen yang penting untuk kita pahami. Nah, sebenarnya di dalam Magha Puja ini terdapat banyak peristiwa yang penting. Jadi tidak hanya berkenaan dengan 4 karakteristik dari Magha Puja yang sering kita pahami, sering kita ketahui, tetapi juga ada satu hal yang menarik, yaitu bahwasanya di hari ini sesungguhnya atau tepat terjadinya peringatan Magha Puja, siswa terunggul Sang Buddha di dalam kebijaksanaan yang tidak lain adalah Bante Sariputta, tepat di hari ini mencapai kesucian Arahanta. Ini disebutkan di dalam salah satu khutbah, yaitu Tiga Naka Sutta, khutbah yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya. Dan dikatakan bahwasanya di sana ketika Sang Buddha sedang memberikan nasihat kepada seorang pengembara bernama Tiga Naka, Bante Sariputta sebagai siswa beliau mengipasi dari samping Sang Buddha, sembari mendengarkan apa yang menjadi nasihat Sang Buddha kepada pengembara Tiga Naka. Dan menariknya adalah ketika mendengarkan nasihat Sang Buddha kepada pengembara ini, Bante Sariputta mencapai kesucian Arahanta. Dan di sore hari, Sang Buddha dan juga banyak siswa beliau, sekitar 1250 siswa beliau, mendatangi wihara yang sudah dipersembahkan oleh seorang raja bernama Bimbisara, yaitu Wilumana. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika Bante Sariputta mencapai kesucian Arahanta sembari mengipasi Sang Buddha, nah beliau pada waktu itu berada di salah satu bukit bernama Gijakuta, jadi bukit burung nasar, yang ini juga menjadi tempat yang penting dalam sejarah perkembangan ajaran Buddha, terutama perkembangan atau sejarah Sang Buddha sendiri, yang mana dari Gijakuta Sang Buddha turun dan juga banyak siswa beliau mendatangi wihara Wiluwana yang bernama di daerah Rajagaha. Jadi Gijakuta dengan Rajagaha ini tidak begitu jauh. Jadi kalau yang pernah pergi ke India, nah biasanya ketika pergi ke Gijakuta pasti juga akan pergi ke Wiluwana karena memang tempatnya tidak jauh. Nah, dari Gijakuta Sang Buddha turun mendatangi yaitu Wiluwana atau wihara hutan bambu yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara. Nah, di sanalah kemudian terjadi sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Dan sesungguhnya pertemuan ini dapat kita lihat atau dapat kita telusuri dalam salah satu bukan khutbah yang ada dalam Tipitaka, tetapi terdapat di dalam kitab pengulas atau kitab komentar atau kata-kata yang tadi disebutkan. Ada satu khutbah yaitu Tiga Naka Sutta. Nah, kitab komentar dari Tiga Naka Sutta ini memberikan satu referensi yang menarik berkenaan dengan Magha Puja ini. Karena barangkali di antara kita umat Buddha tidak tahu sebenarnya peristiwa Magha Puja ini disebutkan di mana. Karena memang di dalam kitab Tipitaka tidak pernah disebutkan adanya peristiwa Magha Puja. Nah, tetapi di dalam kitab ulasan yaitu Tiga Naka Sutta, kitab ulasan untuk Tiga Naka Sutta, terdapat penjelasan walaupun singkat berkenaan dengan terjadinya peristiwa Magha Puja. Nah, dikatakan terdapat 4 karakteristik di peristiwa ini yang kita peringati ini, yang barangkali 4 karakteristik ini akan sedikit berbeda dari
apa yang umumnya diketahui. Tetapi sebenarnya harusnya ini yang menjadi satu referensi yang valid yang memang terdapat di dalam kitab pengulas atau kitab komentar. Nah, akan saya baca apa sebenarnya karakteristik yang ada ketika peristiwa Maghapuja ini terjadi di Weluwanarama, yaitu hutan bambu yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara. Nah, ini saya baca di dalam kitab yaitu ulasan atau kitab pengulas di dalam Tiga Nikaya Rakata. Nah, di sini dikatakan seperti ini. Bagawa pana imang de sanang suriye dara makne yewa nithapitwa ki jak kuda aruha Weluwanang gantwa sawaka sanipata makasi. Nah, jadi sang Bagawa ketika matahari telah terbenam, kemudian turun dari Gijakuda atau Gijakuda Aruha, turun dari Gijakuda dan mendatangi Weluwana, dan di sana yaitu terjadi perkumpulan yaitu para siswa. Dan yang menarik di sini adalah Caturangga Samanagato Sanipato Ahosi. Di dalam perkumpulan tersebut terdapat 4 karakteristik. Ya, ini yang seringkali kita bicarakan. Dan sesungguhnya apa 4 karakteristik dari pertemuan tersebut yang kita kenal sebagai Maghapuja? Nah, di sini dikatakan dalam kitab ulasan, dikatakan seperti ini, Tatri mani anggani magana kattena yuto punama upo sata diwaso. Ini yang pertama sebenarnya, yaitu bahwasanya pada saat itu adalah hari Uposatha di bulan purnama di rasi Magha atau di bulan Magha. Artinya terjadi pada waktu itu yang karakteristik pertemuan yang terjadi, karakteristik pertamanya adalah itu terjadi tepat di hari Uposatha, bulan purnama di bulan Magha. Yang mana kita tahu bahwasanya ketika itu adalah bulan purnama di hari Uposatha, para biku memang biasanya berkumpul. Tetapi harus diingat, pada saat ini terjadi sebenarnya belum ada peraturan bahwasanya para biku harus berkumpul di hari Uposatha untuk menguncarkan atau untuk mengulang kembali peraturan-peraturan kebikuan. Belum ditetapkan oleh Sang Buddha pada peristiwa di bulan Magha ini. Tetapi dalam cerita selanjutnya yang kita bisa menemukan dalam referensi selanjutnya, memang tepat di bulan Magha ini, di bulan purnama ini, ketika peristiwa ini terjadi, pada waktu itu Sang Buddha memberikan sabda yang berkenaan dengan 3 syair yang sangat penting, yang di sana berisikan berbagai macam poin-poin penting yang diajarkan oleh Sang Buddha, seperti mengenai pentingnya kesabaran, pentingnya cinta kasih, pentingnya untuk tidak menghujat menghina yang lain, bahkan termasuk pentingnya seseorang hendaknya mempraktikkan kehidupan yang madhya berkenaan dengan makanan, artinya makan tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit, dan juga menganjurkan kepada para siswa beliau pentingnya untuk hidup mengasing, terasing, hidup yang sendiri, artinya di tempat-tempat yang tenang, tempat-tempat yang tidak crowded. Nah, ini berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, sabda yang terjadi di bulan Magha, tepat bulan purnama di mana para siswa ini berkumpul. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi yang pertama itu sebenarnya karakteristiknya adalah bagaimana pada waktu itu terjadi tepat di bulan purnama, di bulan Uposatha, di bulan Magha. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Kenaci anamantithani hutwa attano yewa dhammataya sani patithani adat tela sani biku satani. Yang dapat diartikan bahwasanya pada waktu itu sekitar 1250 biku berkumpul secara alami dhammataya masing-masing tanpa diundang. Nah, ini penting.
Jadi pada waktu itu ada 1250 biku, para siswa Sang Buddha yang berkumpul tanpa diundang dan berkumpul secara alami. Barangkali kita berpikir bahwa mereka kan orang-orangnya sakti, berarti mereka itu bisa telepati, mengatakan satu sama lain, mari kita berkumpul di tempat ini di Veluvana. Tetapi tidak demikian. Mereka berkumpul tanpa menggunakan kesaktian mereka. Mereka berkumpul secara alami tanpa diundang. Ini juga sebenarnya terjadi pada setiap Buddha. Artinya ketika Buddha muncul akan terjadi pertemuan besar. Yang mana pertemuan tersebut terjadi secara alami, tidak harus diundang. Ya, tanpa adanya undangan. Walaupun mereka sakti, mereka punya kemampuan untuk melihat pikiran satu sama lain, bisa bicara satu sama lain dari jarak jauh, tetapi mereka tidak saling mengundang satu sama lain. Karena ini terjadi secara alami. Dan ini terjadi pada setiap Buddha. Bahkan para Buddha yang memiliki banyak siswa dan memiliki umur yang sangat panjang, mereka bisa melakukan atau bisa ada pertemuan tidak hanya satu, bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, ini yang kedua. Jadi mereka ada 1250 biku yang berkumpul secara alami tanpa diundang. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah itu terjadi di hari Uposatha, bulan purnama, tepat di bulan Magha. Yang kedua, itu terjadi di mana 1250 biku berkumpul secara alami tanpa diundang. Lantas yang ketiga adalah Tesu ekopi putujano wa sotapana sakadagami anagami sukha vipasaka arahantesu wa anyataro nati sabe cala binyanawa. Nah, ini menjadi penting. Ternyata 1250 biku ini itu tidak ada satupun, yang pertama, tidak ada satupun yang masih putujana, atau yang telah mencapai kesucian Sotapanna, atau yang telah mencapai kesucian Sakadagami, atau yang telah mencapai kesucian Anagami, atau yang telah mencapai kesucian Arahanta tetapi Sukha Vipasaka. Artinya mencapai arahat tetapi murni karena mempraktikkan vipassana. Tidak ada. Dan semua arahat atau semua biku yang berkumpul di sini ada 1250 siswa Sang Buddha, yang sebenarnya kalau kita hitung lagi ada 1255 siswa Sang Buddha. Mengapa? Karena 1255 ini sebenarnya adalah 1000 dari siswa yang dulunya siswa dari 3 Kasapa bersaudara, kemudian 3 Kasapa bersaudara menjadi 1003, kemudian 250 yang dulunya adalah siswa dari Sanjaya yang kemudian bersama dengan Bante Moggallana dan Bante Sariputta menjadi 252. Maka kalau kita hitung semuanya menjadi 1255. Nah, menarik lagi adalah bahwasanya mereka ini bukan para biku yang biasa. Mereka adalah para biku yang kesemuanya telah mencapai calabinya. Nah, calabinya ini penting sekali. Apa itu calabinya? Calabinya itu adalah 6 pengetahuan tinggi. Para biku yang berkumpul di sini, pertama, mereka adalah para biku yang memang telah mencapai kesucian Arahanta. Dan selain mereka mencapai kesucian Arahanta, juga ada 5 pengetahuan lainnya yang dimiliki oleh semua biku yang hadir di sini. Dan 5 pengetahuan tersebut, yang pertama adalah mereka semua punya kemampuan untuk mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Tidak hanya 1, 2, 3 kehidupan, bahkan ribuan, ratusan ribu, bahkan berkalpa-kalpa kehidupan yang lampau mereka mampu mengingatnya. Yang kedua, mereka juga punya kemampuan menggunakan divine eye atau mata dewa
yang dengan kekuatannya mereka bisa melihat, oh ternyata masing-masing makhluk lahir mati ternyata sesuai dengan karmanya masing-masing. Yang suka berbuat buruk terlahir di alam menderita, yang suka berbuat baik terlahir di alam bahagia. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka juga punya kemampuan sota atau diba sota, dengan kemampuan yang bisa mendengar suara-suara baik yang dekat maupun yang jauh. Bahkan suara-suara yang berada di alam lain, dimensi lain juga mereka bisa mendengarkannya. Nah, yang keempat, mereka juga punya kemampuan untuk melihat, mengetahui pikiran makhluk lain. Apakah seseorang memiliki pikiran yang jahat atau yang tidak jahat, mereka punya kemampuan demikian. Melihat pikiran orang lain atau makhluk lain. Nah, yang kelima, mereka juga punya kemampuan yang disebut sebagai iddivida, berbagai macam kekuatan kesaktian. Kalau seseorang sekarang mengatakan mereka bisa menghilang, bisa terbang, bisa membuat tubuhnya menjadi banyak, bisa ribuan dan ratusan ribu, bahkan bisa dari banyak menjadi satu. Banyak kemampuan kesaktian yang kita bisa menceritakan di dalam berbagai khotbah Sang Buddha yang berkenaan dengan Sang Buddha dan para siswa beliau. Dan para siswa ini yang terdiri dari 1250 arahanta, kita bisa mengatakan 1255 arahanta. Nah, mereka mencapai kesucian arahanta yang juga memiliki pancabinya atau 5 abinya. Ya, kesemuanya menjadi calabinya atau 6 abinya, 6 pengetahuan tinggi. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang keempat adalah ekopi ceta satta kenake se cinditwa pabba cito namanati sabe ehi biku no yewati. Jadi yang menarik lagi adalah bahwa tidak ada satupun dari para biku ini, para siswa Sang Buddha ini, yang mereka menjadi biku dengan memotong rambutnya sendiri. Mengapa? Karena mereka semuanya ditabis, diupasampada menjadi biku oleh Sang Buddha sendiri dengan kata ehi biku, atau ketika itu banyak, maka Sang Buddha mengatakan eta biku, kemarilah wahai para biku, eta bikawu, kemarilah wahai para biku, ehi biku, kemarilah wahai biku. Ditabis sendiri oleh Sang Buddha. Para siswa yang berkumpul di sini semuanya ditabis oleh Sang Buddha dengan kata ehibiku. Ya, secara umum ehibiku, yang mana siapapun yang ditabis oleh Sang Buddha sendiri itu adalah orang-orang yang telah memiliki kebajikan besar. Kenapa begitu ditabis oleh Sang Buddha? Mereka tidak perlu mencari jubah. Mereka tidak perlu memotong rambut mereka sendiri. Kenapa? Karena rambut mereka sudah terpotong secara ajaib karena kebajikan mereka. Dan perlengkapan sebagai seorang biku juga tersedia secara ajaib, yaitu jubah dan sebagainya, mangkok termasuk, itu sudah tersedia secara ajaib. Maka mereka yang menjadi biku ini tidak seperti yang lainnya karena kebajikan yang besar, sehingga mereka mendapatkan upasambada dengan ehibiku oleh Sang Buddha. Nah, 4 karakteristik inilah yang menjadi poin penting pertemuan yang terjadi pada waktu itu. Jadi yang pertama terjadi karena karakteristik yang pertama adalah karena itu terjadi di hari Uposatha, tepat bulan purnama di bulan Magha. Yang tentu kalau kita melihat referensi yang lain, Sang Buddha memberikan sabda 3 syair yang penting, yang patut untuk kita semua mempelajari dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pada waktu itu 1250 biku berkumpul secara alami tanpa diundang. Jadi tidak menggunakan undangan apapun dan juga tidak menggunakan kayak telepati, tapi mereka datang berkumpul secara alami. Yang ketiga, mereka semua itu bukan putujana, bukan sotapana, bukan sakadagami, bukan anagami, dan bahkan bukan arahanta yang mencapai hanya karena suka wipasaka.
atau yang murni vipassana, tetapi semuanya adalah para biku yang telah mencapai calabinya 6 pengetahuan tinggi. Selain mereka adalah seorang arahanta, juga ada 5 pengetahuan lainnya, yang itu juga menjadi luar biasanya para biku yang berkumpul di sini. Nah, yang keempat adalah para biku ini semuanya ditabis oleh Sang Buddha sendiri dengan kata ehibiku. Ketika mereka ditabis bersama-sama, ya eta bikawu, kemarilah wahai para biku. Dan ketika ditabis demikian, mereka secara ajaib, ya yang tadi berpenampilan sebagai berumah tangga atau pengembara lainnya, pada waktu itu langsung berpenampilan sebagai seorang biku. Rambut secara ajaib terpotong, perlengkapan kebikuan juga secara ajaib tersedia pada waktu itu. Inilah 4 karakteristik yang menjadi Maghabujja ini menjadi penting. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kenapa pertemuan ini bisa terjadi? Ini pun juga menunjukkan satu hal yang juga penting untuk kita garis bawahi di sini. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran Sang Buddha ini tidak hanya bisa dinikmati oleh Sang Buddha saja. Ajaran Sang Buddha ini bisa dinikmati oleh siapapun. Ini dibuktikan bahwasanya ternyata ada banyak orang lain yang setelah mendengarkan ajaran beliau, mempraktikkan ajaran beliau, ternyata mereka juga menikmati, mendapatkan, memperoleh manfaat yang sama, yaitu pencerahan, yaitu pembebasan. Dan pertemuan ini adalah untuk menunjukkan bahwa ajaran Sang Buddha ini bukan monopoli Sang Buddha, tetapi bisa dipraktikkan dan manfaatnya bisa dialami, bisa dinikmati oleh siapapun. Pencerahan, pembebasan, kebahagiaan, kedamaian yang sesungguhnya bisa dinikmati oleh siapapun, tidak hanya Sang Buddha. Sehingga pertemuan ini menjadi, kalau kita boleh mengatakan, ya poin yang penting bahwasanya ajaran Buddha bisa dipraktikkan dan bisa dirasakan oleh siapapun. Itulah kenapa sekali lagi Maghabujja, peringatan Maghabujja menjadi penting, karena ini semua bisa mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata ajaran Sang Buddha bisa dipraktikkan dan bisa dinikmati oleh siapapun, seperti 1250 atau 1255 arahanta siswa Sang Buddha yang juga menikmati hal yang sama seperti halnya Sang Buddha. Semoga kita semua berbahagia. Semoga kita semua dapat mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.